Mas Umam, ceritanya jenengan bagaimana kok bisa mendirikan sebuah ruang terbuka yang cukup menarik, terutama bagi anak-anak, bagi dunia pendidikan, yaitu Gubuk Baca Cahaya Negeri. Ini ceritanya gimana, Mas? Untuk Gubuk Baca Cahaya Negeri ini awalnya sebenarnya cita-cita, Mas, cita-cita yang sudah lama. Pikiran terkait perpustakaan pribadi itu dimulai sejak MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sudah ada kerentek karena memang secara pribadi kecintaan akan buku itu sudah tumbuh di waktu SD dan MTS, tapi hanya buku-buku pelajaran gitu karena targetnya yang dilihat adalah nilai. Oke. Nah, kemudian sekolah di SD sini juga ya? Iya, Tanjung Sari, MTS di Islamiyah Safiah Gandri Rojo, MA di Al-Anwar. Nah, di MA Al-Anwar itu kan banyak bertemu dengan orang-orang yang dari luar Rembang sendiri. Nah, di situ kemudian dikenalkan dengan sastra-sastra oleh guru bahasa Indonesia waktu itu. Jadi masih MA ya? Waktu masih MA, terus muncullah kecintaan pada membaca. Kemudian ada pikiran nyeletuk gitu, gimana kalau misalkan buku-buku yang saya miliki ini bisa dibaca orang banyak. Juga didukung oleh saya yang waktu itu sedang mendampingi Bapak itu kan punya ini pengiriman mangga ke Jakarta. Bapak kandung jenengan. Bapak kandung, terus sama sepupu waktu itu, sama Pak D juga mengirim ke Jakarta gitu. Nah, dalam proses perjalanan menuju Jakarta itu saya betul-betul baru pertama kali memang ke Jakarta itu baru pertama kali itu. Nah, sampai di sana mengirim mangga di pasar Kramat Jati. Oke. Nah, di situ waktu kemungkinan sekitar tahun 2017. Nah, di situ saya melihat dengan kumuhnya Jakarta waktu itu, saya melihat bahwa ada orang tua yang sedang, mohon maaf, menyusui. Terus saya melihat ada 3 anak, 2 anak bermain kartu, 1 anak ini membaca buku. Oke. Membaca bukunya itu bukunya terbalik. Di pasar? Di pasar Kramat Jati, di pinggir pasar dekat sampah-sampah. Nah, terus dalam perjalanan yang akan mau sarapan waktu itu sama sepupu saya, wah, ini misal paham tentang membaca, mungkin bukunya tidak terbalik. Nah, dari situlah saya, wah, ini jangan sampai orang-orang di sekitarku juga memiliki problematika yang sama tentang minimnya pendidikan atau minimnya literasi gitu. Nah, kemudian